Sejumlah pelaku aksi demo di Gedung Sate mencoba untuk merobohkan pagar Gedung Sate dengan mobil komando, teman-teman ya. Padahal pagar Gedung Sate itu baru saja direnov ya, dengan menggunakan anggaran yang cukup lumayan besar ya, sampai memakan 9 miliar itu. Tapi dicoba untuk kemudian dirobohkan oleh para pendemo dari kalangan buruh, dari kalangan serikat buruh ini, teman-teman ya. Saya nggak paham ya, kenapa mereka itu tidak sukarela dengan ketetapan atau kebijakan yang diambil oleh Kang Deddy Mulyadi, yang padahal kebijakan yang diambil oleh Kang Deddy Mulyadi itu mementingkan dua pihak. Satu, mementingkan buruh, yang kedua mementingkan pengusahanya, mementingkan para investor agar tetap berinvestasi di Jawa Barat, sehingga tidak ada lagi karyawan yang di PHK gitu loh. Dan ini adalah upaya Kang Deddy Mulyadi untuk memberantas kemiskinan gitu loh. Nah, jika Anda memang tidak nyaman bekerja sebagai buruh, ya jangan bekerja gitu loh. Anda tidak tidak lapang dada dengan gaji yang sudah ditetapkan, ya jangan kerja gitu loh. Anda mampu nggak untuk membangun kreatif ekonomi secara mandiri gitu loh, kerja usaha, nggak usah jadi buruh, nggak usah jadi karyawan, mampu nggak gitu loh. Masih banyak orang yang menginginkan pekerjaan. Ya, kita lihat dulu nih bagaimana para pendemo ingin merusak Gedung Sate, teman-teman ya. Nanti kita reaction lagi, dan saya juga akan menampilkan dari berbagai pendukung Kang Deddy Mulyadi, teman-teman ya. Silahkan. Belum selesai kasus buruh yang menghina KDM dan ternyata bergaji 10 juta, kini kembali muncul ulah oknum buruh lainnya. Mereka dilaporkan melakukan perusakan fasilitas di Gedung Sate dengan mobil komando sebagai bentuk protes terhadap SK Gubernur Deddy Mulyadi terkait UMSK 2026. Aspirasi boleh disampaikan, demo juga sah secara hukum, tapi merusak gedung bersejarah jelas bukan solusi. Masih kuat itu. Kita tunggu sampai malam hasilnya nggak maksimal. Bahkan kita dibohongin terus. Teman-teman semuanya maju. Instruksi ada di Korlap, bukan di polisi. Bukan di polisi. Jajaran Intendant identifikasi yang dari atas. Ya, silakan. Ya, teman-teman. Nama saya Kunjir. Saya ketua PC Bekasi. Kalau bisa terjadi sesuatu hal, tangkap saya dan anggota saya. Saya akan menyerahkan diri. Ya, silakan. Warga, ayah wae tah si teteh tah tempok kemana? Ampun. Kunaon teteh teriak bakar mah besok tuh tanggal 31 malam tahun baruan, bakar jagung, bakar sate ayam, sate kambing, bukan bakar gedung sate ya. Aduh, ingat anak sama laki di rumah teh, kagak usah sok jagoan kayak begitu teh. Geram keciduk ntar nangis mewek. Jatuhnya itu teteh tuh provokator teh kalau kayak begitu teh. Ya Tuhan, apa petang-petang kayak begitu teriak bakar. Ya Allah, kagak tahu itu fasilitas umum Gedung Sate tuh. Hah? Punya negara begitu itu. Ya Gedung Sate. Ya Allah, mau bakar-bakar besok, bakar-bakar mah teh. Yang cocok buat teteh membakar-bakar apa? Bakar-bakar sampah. Ya. Si sehat dah tehnya, si sehat. Rezekina sing dibabarikeun. Nya sing dibabarikeun milik rezekina tehnya. Emeh ulah naon? Emeh ulah teriak-teriak bakar-bakar gitu. Ih, geuleuh kadelehna ge nya. Geuleuh rujit beneran nya si Itwil. Ampun dah. Udah bye. Oke Bro Jen, ini ada bahasan menarik nih. Kita tanya Bang Said Iqbal terkait KDM. Bagaimana Bang Said Iqbal terkait KDM? Buruh Jawa Barat menyampaikan Deddy Mulyadi itu bapak konten anti buruh. Ya, pasti akan dibales dengan kontennya lagi. Saya begini. Lihat aja kebijakannya. Nggak usah balas. Pak Gubernur Jawa Barat pakai konten-konten itu. Buruh nggak butuh konten. Buruh nggak butuh pencitraan menuju 2029. Nah itu dia. Oke, kita tanya balik KDM nih.
Oke, bagaimana Pak KDM tanggapannya? Habis itu dimasalahin lagi, gubernur konten. Lebih baik dari jadi gubernur konten, punya duit diberikan pada rakyat daripada gubernur molor. Bener nggak? Ya kan, daripada gubernur tidur, gubernur protokoler, gubernur ingin dihargai, gubernur menghabiskan anggaran jalan-jalan ke luar negeri. Teu hayang teuing aing. Kang Dedi masuk gorong-gorong. Ya, sebentar lagi akan saya naik ke pesawat. Jadi Indonesia ini perlu mental yang kuat kalau ingin melakukan perbaikan. Kenapa? Harus kuat menghadapi kaum nyinyir. Dan biarkan yang nyinyir selalu sakit hati selamanya. Karena Jawa Barat akan terus mengalami peningkatan pembangunannya. Nah, di sini berarti kita tahu ya, mana yang benar-benar membantu warga Jabar dan mana yang hadir di saat ada kepentingan tertentu. Ya, contohnya nih, kepentingan musiman guys, kepentingan musiman seperti itu, saatnya kenaikan gaji itu pasti naik, tiap tahun juga pasti naik, cuman besarannya disesuaikan seperti itu ya. Oke, KDM ini berjuang bagaimana caranya perusahaan tetap ada di Jabar dan warga Jabar tetap bekerja. Kenapa? Karena tahun-tahun kemarin itu perusahaan-perusahaan banyak yang minggat dari Jabar ya. Ya, syukur-syukur minggatnya dari Jabar yang UMR-nya besar ke Jabar yang UMR-nya kecil. Ini banyak yang keluar dari Jabar, ada yang ke Jateng, ada yang ke Jatim seperti itu. Nah, saya bertanya sama warga-warga Jabar nih. Tahun-tahun kemarin ada demo, terus ada kenaikan upah, terus banyak perusahaan yang tutup karena tidak sanggup membayar gajinya ya. Terus karyawannya diliburkan atau di PHK massal. Di saat itu di mana nih ketua-ketua serikat seperti Pak Said Iqbal ini? Apakah membantu warga Jabar supaya warga Jabar terus berpenghasilan atau berteriak kepada gubernur? Pengangguran banyak nih di Jabar, gubernur cari dong solusinya. Kenapa tidak berteriak, Pak Said Iqbal gimana nih Jabar banyak penganggurannya, gimana dong solusinya? Tidak ada kan? Oke, intinya kita harus berpikir secara rasional. Kita harus pilih siapa, kita harus mendukung siapa. Tentu orang yang ingin kita sejahtera, Jawa Barat maju. Ya, katanya Jawa Barat istimewa seperti itu. Oke, yang suka like, share, dan komen biar tersebar videonya. Gaskeun. kami sampaikan untuk pembahasan UMSK revisi dari 8 kabupaten, sudah selesai 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Bekasi, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Purwakarta. Hal ini merupakan ikhtiar untuk membangun spirit dialogis dalam mewujudkan tata kelola pengupahan yang berkeadilan. Dan kami memahami bahwa kedua belah pihak memiliki visi dan kepentingan yang sama, yaitu membangun kesejahteraan, baik jajaran buruh maupun jajaran asosiasi pengusaha. Kedua-duanya bekerja untuk kepentingan pembangunan dan untuk kepentingan kemajuan Provinsi Jawa Barat. Saya ucapkan terima kasih dan saya menyampaikan salam untuk semuanya. Terus lakukan dialog agar pemerintah bisa mengambil keputusan yang berkeadilan untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi terjadinya aksi demo di Gedung Sate, yaitu menuntut membatalkan kebijakan KDM tentang UMSK. Mungkin di mata para pekerja, kebijakan tersebut tidak menguntungkan pihak mereka. Nah, yang dikhawatirkan ketika pihak pemerintahan menuntut terlalu besar kenaikan para pekerja, itu yang dikhawatirkan pihak perusahaan tidak mau menaikkan upah sehingga pihak perusahaan menghentikan perusahaannya di daerah Jawa Barat. Yang akan terjadi ketika pihak perusahaan mundur, otomatis terjadi PHK massal. Mungkin itu yang dikhawatirkan Gubernur Jawa Barat, sehingga dalam hal ini pihak pemerintahan Jawa Barat posisinya mungkin ada di tengah, yaitu tidak terlalu memberatkan pihak perusahaan dan gaji para pekerja tetap naik. Mudah-mudahan para pekerja silahkan sampaikan aspirasinya
sesuai dengan prosedur yang ada, dengan catatan tetap kudu nyaah ka Jawa Barat, ulah sampai terjadi perusakan-perusakan. Silahkan sampaikan tuntutan Anda dengan sesuai aturan yang ada. Mudah-mudahan dalam hal ini tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, pihak perusahaan tetap bisa beroperasi sehingga para karyawan juga masih bisa bekerja dan pihak pekerja juga tetap mendapatkan hak-haknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakitu wae. Presiden KSPI tegas mengatakan Kang Deddy Mulyadi adalah gubernur konten. Dia bersikap seolah-olah pahlawan para buruh. Tapi ketika para buruh terkena PHK, dia tidak bisa membantu apa-apa. Padahal setiap bulan dimintai iuran oleh, ya kita tahulah. Yang susah itu para buruh, tapi yang menikmati hasil payah keringat dari para buruh adalah pengurus KSPI itu, teman-teman. Dan sekarang dia bersikap seolah-olah menjadi pahlawan dengan mengatakan Kang Deddy Mulyadi gubernur konten, Kang Deddy Mulyadi anti buruh. Ini saya kira tidak melek ya, teman-teman. Kemiskinan di Jawa Barat itu peringkat kedua, dan Kang Deddy Mulyadi punya keprihatinan ini, ingin memberantas kemiskinan. Bagaimana caranya? Ya dengan cara membuka lapangan pekerjaan, membuka lahan bagi para investor untuk berinvestasi di Jawa Barat, gitu loh. Sehingga Kang Deddy Mulyadi caranya adalah membuat kenyamanan bagi para investor untuk berinvest di sana di Jawa Barat, gitu loh. Sehingga nggak ada keberatan bagi para investor. Dengan begitu masyarakat Jawa Barat bisa bekerja, bisa mendapatkan lapangan pekerjaan, gitu. Apa mereka itu nggak mikir ketika para investor tidak lagi berinvest karena keinginan gaji yang terlalu tinggi, kemudian mereka para investor itu pindah ke daerah lain, maka sudah tentu para investor pindah ke daerah lain. Karyawan di Jawa Barat banyak yang di PHK. Apa mereka nggak mikir soal ini? Seperti apa yang terjadi di Sukabumi dan banyak daerah lainnya, gitu loh. Jadi kalau Anda tidak merasa cukup dengan gaji yang sudah ditetapkan, berarti ada yang salah dengan pola pikir Anda. Saya kira dengan gaji segitu, kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan, saya kira cukup ya. Kecuali untuk memenuhi gaya hidup dan lain sebagainya. Ya gajinya 5 juta tapi angsuran mobil punya, angsuran motor punya, HP-nya iPhone, KPR, ya susah lah bos. Kalau Anda itu tidak cukup, Anda tidak nyaman dengan gaji yang sudah ditetapkan, dengan pekerjaan Anda sekarang, ya Anda mampu nggak usaha sendiri, bikin lapangan pekerjaan sendiri, ya, menciptakan ekonomi kreatif sendiri. Jangan jadi buruh, gitu loh. Anda mampu enggak, gitu. Kalau memang tidak mampu dan Anda memutuskan diri Anda untuk menjadi buruh, ya sudah, terima itu. Masih banyak loh yang belum dapat pekerjaan itu. Gitu loh ya. Ya mungkin itu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.